Oke, selamat datang kembali di channel Kangtronik. Pada video kali ini kita akan belajar membuat simulasi kontrol dua buah motor induksi 3 fasa yang bekerja secara bergantian. Jadi prinsipnya seperti ini. Jika salah satu motor bekerja, motor lainnya tidak dapat bekerja. Nah, contoh, jika motor satu sudah bekerja, maka motor kedua tidak dapat bekerja. Sebaliknya, jika motor 2 sudah bekerja, maka motor 1 tidak dapat bekerja. Jadi bergantian, hanya salah satu dari kedua ini yang dapat bekerja. Seperti itu. Jadi untuk rangkaian dayanya masih sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan satu sumber output dari MCB yang sama. Nah, jadi kita akan langsung saja kita buat rangkaian kontrolnya ya. Di sini sudah saya siapkan komponen-komponennya, bisa teman-teman ikuti. Sama seperti sebelumnya, langsung kita susun terlebih dahulu ya biar cepat ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan memahami prinsip dasar interlock. Jika teman-teman sudah mempelajari teknik dasar pengontrolan motor induksi secara sekuensial, nah teman-teman pasti sudah paham. Oke, di sini untuk standby. Oke, kita susun terlebih dahulu saja agar lebih cepat. Pengunci, jangan lupa kita ambil dari kontak NO, konektor yang ingin kita kunci. Oke, langsung saja kita susun di sini. Langsung kita hubungkan komponen-komponennya. Di sini adalah interlocknya. Neutral. Oke, kita luruskan dulu. Pengunci, oke, kita beri sini untuk indikator, kita buat tambahan kontak ya. Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa kita buat kontak baru di sini. Sifatnya sunnah ya teman-teman, tidak wajib ya. Oke, kita luruskan, sambungkan pada netral. Lalu indikator run. Oke, kita hubungkan. Oh, di sini kita tidak. Seperti ini ya. Kesalahan sedikit, kesalahan teknis tadi ya. Oke, langsung kita buat untuk rangkaian keduanya menggunakan sumber yang sama. Lalu ke interlock, tes. Oke,
kurang naik sedikit, ini kita turunkan sedikit. Nah, oke, enak dilihat. Sebagai indikator kita ambil NC-nya normally close. Oke, thread terus oke, kita buat selanjutnya sebagai indikator running. Wah, kita ngelamin lagi di sini, tidak butuh itu ya. Karena jika kita hubungkan kepada diparalelkan dengan tombol on, nah, indikator standby akan terus menyala. Itu. Oke, selesai. Langsung saja kita run sambil menjelaskan ya teman-teman. Di sini udah rapi. Nah, oke, ketika sumber sudah dimasukkan pada rangkaian kontrol, lampu standby menyala, kedua menyala sama ya. Ketika kita mengaktifkan motor 1, nah di sini run ya, kontaktor 1 aktif, kontaktor interlock di sini bekerja. Nah, maka kontaktor 2 tidak bisa menyala karena di sini terputus. Nah, jadi kita harus mematikannya terlebih dahulu, lalu kita aktifkan kontaktor 2. Nah, di sini tidak bisa menyala, jadi kita harus matikan. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, fungsi interlock adalah sebagai pengaman. Jadi interlock kita ambil dari lawan dari kontaktor yang ingin kita aktifkan. Di sini kita menggunakan kontaktor 2 sebagai interlocknya. Jadi ketika kontaktor 2, nah kontaktor 2 ini ya, kontaktor 2 sudah aktif, nah di sini nyala ya. Nih, jika kita pencet kontaktor 2 sudah aktif, seperti ini. Awalnya NC, coba kita, nah ini, ketika kontaktor 2 belum aktif, di sini berupa NC ya. Nah, ketika kontaktor 2 aktif, di sini akan menjadi NO. Sehingga arus tidak akan dapat mengalir menuju kontaktor 1. Ketika sebaliknya, nah di sini kontaktor 1 yang menyala terlebih dahulu. Nah, di sini NC pada kontaktor 1 akan menjadi NO sehingga menghambat arus menuju ke kontaktor 2. Sehingga kesimpulannya kontaktor 2 tidak dapat bekerja, motor 2 tidak dapat bekerja, seperti itu. Nah, itulah dasar dari interlock ya. Mengapa kita ambil NC dari kontaktor lawan? Nah, karena bekerja bergantian. Ketika lawannya di sini sudah menyala, akan memutus hubung arus ke kontaktor 1. Sebaliknya, jika kontaktor 1 sudah bekerja, akan memutuskan arus yang menuju ke kontaktor 2, seperti itu. Oke, kita nyalakan sumber 3 pasnya, kita on kan. Nah, jika motor 1 menyala, motor 2 tidak dapat menyala, jadi kita harus matikan terlebih dahulu, baru kita nyalakan. Nah, kita coba nyalakan, tidak bisa. Nah, untuk pada rangkaian-rangkaian sebelumnya, kita buat tombol on di sini, tombol run di sini ya. Kita paralelkan dengan di sini kita paralelkan dengan kontaktornya, dengan coil. Nah, untuk kali ini kita buat kontak baru di sini. Kita menggunakan kontak baru agar apa? Nah, ketika seperti ini, kita off-kan terlebih dahulu. Jika tombol run kita berikan di sini, nah, misalkan kita menyalakan motor 1. Jika ini kita pencet on, otomatis ada arus yang menuju ke di sini, menuju di outputnya on. Nah, jika kita pasang di sini, otomatis meskipun kontaktor tidak menyala,
lampuran akan ikut menyala. Nah, seperti itu. Sehingga kita kita menggunakan kotak baru di sini ya, kontak NO, berupa kontak NO dari kontaktor 2. Oke, seperti itu, kita off kan. Nah, oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa disimak video lainnya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.